Udah? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di Ngabdur, ngobrol bareng. Bersama apa bareng maunya lo? Ini acara B kan ada B di situ, bareng dong. Bersama juga bisa, Dur. Oh iya. Lo maunya apa? Bareng aja. Bareng ya. Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Nah, bagus. Oke, banget. Sebuah konten yang akan tayang seminggu sekali, ini menjadi beban buat Amin, Abdur. amin ya. Semoga bisa konsisten. Iya, elonya masalahnya. Ini udah kali-kali nih susah banget mencari waktunya Abdur ini. Bukan susah, Cing. Emang mencari waktu di mana ketika kita keluar istri ridho gitu loh. Sekarang istri yang lo alasan. Kemarin motor, terus tiduran. Sekarang istri lagi harus ridho. Maksudnya ada yang orang keluar istri nggak ridho? Bukan tidak ridho, maksudnya kayak ya kalau kita Oh, keluar main, ini kan terhitungnya main bukan kerja kan, maksudnya terhitungnya main. Iya dong, iya dong. Iya. Jadi kalau kita keluar main gitu tuh, kalau dengan senyuman istri itu kayaknya enak gitu. Tapi kalau kita izin, Dek ini ya ke rumah Cing Abdul dulu ya, ini gitu. Lo dicemberutin pernah? Mau ke rumah Bukan Cing Abdul? dicemberutin, Lo cuman ngapain kalau dia sih? tidak senyum, nggak cemberut juga, cuman kalau dia tidak senyum, kayak di jalan tuh kayak beban gitu, kayak aduh dia marah nggak ya, maksudnya kalau marah. Enggak, waktu lo mau ke sini. Oh tidak, tadi dia senyum sekali. Ah. Tadi dia senyum sekali, makanya saya senang banget. Iya. Gitu. Dipeluk malah. Wah, malah nggak jadi kesini harus itu. Itu. Kalau gue sih, Ah. kalau gue minta izin mau pergi keluar, terus dipeluk dulu. Wah, telat pasti gue tuh nyampe nya. Kenapa tuh? Karena gak dilepas-lepas. Karena gue selalu, gue dipeluk nih, gue akan peluk lebih erat. Gue orangnya gitu. Oh gitu. Luar biasa ya. Iya. Ada sih di sini gitu, pengen panggil dan nanya langsung biar enak. Ari Kriting kemarin di sini. Oh ya, ada keriting bahasa apa aja tuh? Hah? Ya lo tonton lah, lo Udah tayang? belum. Cing Abdul tuh tabungannya banyak banget ya. Ada. Komeng aja Bang Komeng baru tayang nih. Iya. Mama Abdel belum tayang. Mama Abdel. Mama Dede udah tayang. Mama Abdel sama Mama Dede ada ya? Iya. Mama Dede kan ada. Ada. Ada yang belum kan? Enggak, udah. Oh sudah semua. Udah semua. Oh yang belum. Arafa Arafa belum. belum. David belum. Popon, David udah. Oh David sudah belum. Popon. Popon. Oh, Popon kesini juga. Popon kesini. Ari Kriting. Hari Kriti. Ari Kriting kesini. Gilang Dirga. Gilang Dirga. Iya. Ini nggak tahu tayang kapan ini. Iya, ini waktu ini direkam, itu belum pada tayang ya. Nah ya. Kalau udah tayang lo lihat aja sendiri. Terus apa lagi ya? Banyak banget yang belum tayang. Bang Komeng berapa versi? Berapa part? Dua. Dua part. Iya. Ini baru part pertama tayang. Enggak, satu part udah langsung 50 menit. Iya, langsung. Kalau lo kan panjang dibagi-bagi. Karena nggak menarik ya. Bukan. Kalau Bang Komeng menarik, jadi langsung digelontorin gitu. Bukan. Alasannya bukan itu. Takut kuota yang nonton nggak cukup. Karena saya orang timur, jadi orang kuotanya nggak cukup gitu. Yang nonton nggak ini, takut orang nggak cukup. Tapi begitu loh, ini kok segini kurang, meremehkan kuota tetangga gitu. Ngeremehin wifi tetangga. Wifi tetangga. Itu tayang setiap hari apa sih ini? Senin, Kamis. Ini yang pasti ini Senin, Rabu, Jumat. Di sela-sela itu kadang-kadang ada. Minggu ada, Kamis malam ada tuh yang ngomongin setan sama anak-anak kokom. Oh, Lo nggak nonton sih channel Wah, gua. saya kalau yang Lo subscribe gak sih sebenarnya? channel gua? subscribe. Tapi bunyi lonceng nggak? Enggak. Tapi Gitu cuma. kan setiap hari ngapain saya bunyiin lonceng, orang tiap hari saya buka YouTube. Kan setiap hari saya buka YouTube, di subscription saya itu kalau ada video baru pasti ada di situ. Oh, emang ada gitu ya? Ada dong, Cing. Kayak orang yang kita follow di timeline itu pasti muncul gitu. Di mana tuh, di komputer ya? Enggak di HP ini. Ada di loh. notifikasi. Hah? Enggak perlu di notif gini loh. Nah, ini nih. Oh, Kalau ini sih komen ya. Itu apaan tuh? Tuh, lo ada, berarti ada yang lo lonceng. Buktinya lo ada. Enggak, dikasih. ini dia Gua nggak komen, dilonceng. dia komen di YouTube saya ini. Oh, Makanya muncul. Gini loh, handphone Cing. baru. Ya iyalah. Wah, Orang sombong. saya
ngisi acara ngabdur masa nggak ada handphone baru? Ini loh, Cing. Ada. Nih di bagian subscription saya ini. Oh, Nih oh kan, iya. lihat muncul. Begitu saya tekan, semua orang yang saya subscribe ada di sini video barunya tuh. Cing Abdul. Jadi ngapain saya lonceng? Oh, wah, lo siapa aja yang lo subscribe? Amar TV, Imam sholat. Khalid Basalamah, Amar TV. Ini Imam Ibrahim El-Haq. Ini Gue juga subscribe Khalid Basalamah. Lo bulan puasa, nah kan lo pas lagi lo Sirah Nabawiyah kan? Benar, Gue mau bandingin. benar. Agim official. Enggak, ini Khalid Basalamah. Ben Sport Indonesia. Iya, ini lagi ngomongin Ustaz Khalid Basalamah. Waduh, Inter menang lagi. Inter menang lagi, ya ampun. Lo apa sih, Juve ya? Iya, berharap dia kalah. Kenapa Inter? Kan Inter sama-sama Milan. Kenapa ya kalau yang disebut Milan itu kita merefer ke AC Milan? Kenapa nggak Milan itu untuk sebutan Inter? Kenapa? Lo tahu nggak? Kalau Sama lo memang kayak- tifosi lo. Lo tifosi bukan sih? Sama kayak, Lo tifosi bukan? hah? Lo tifosi bukan? Tifosi apa sih? Tahu ya, ada istilahnya tifosi, ada yang bilang supporter, ada yang bilang ultras, ada yang fans, pendukung. Tapi tifosi untuk Generalis. Kalau tifosi itu bahasa untuk Italia untuk kayaknya. untuk Itali. Ya. Italia kayaknya. Kenapa Inter? Kenapa kenapa AC Milan disebut Milan? Inter Inter Milan disebut Inter. Inter. Sama seperti Real Madrid disebut Madrid, Atletico Madrid disebut Atletico. Iya, kenapa? Emang duluan AC Milan daripada Inter Milan? Nggak tahu sih ya, duluan mana ya? Milan tuh 1908 apa ya? Tahu dah. 1908 mah Nyonya Menir. Tahu dah, saya lupa. Pokoknya nggak tahu mana yang lebih duluan antara Inter atau AC Milan ini. Cuman karena dua-duanya udah Milan, jadi ya satu Inter, satu Milan lah, begitulah. Tapi lo perhatikan, Kalau yang AC Milan dipanggil AC kurang enak gitu, AC. ada yang DC. Iya, DC bahasa Milan. dingin gitu, AC. AC Milan ya. Gitulah. Tapi memang AC Milan satu-satunya grup yang disebut Dream Team itu AC Milan kan, pernah disebut Dream Team. Pada saat Oh iya, trio Van Belanda. Basten. Trio Van Belanda Basten. ada di situ. Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Frank Rijkaard ya. Frank Rijkaard, Ruud Gullit. Masa Frank Rijkaard pernah di Milan? Pernah. Lo Iya, Itali tapi- dari mana Tapi lu? bukan dia deh kayaknya yang trio Belanda. Trio justru- Belanda itu Van Basten. Van Basten. Enggak, dia waktu Ruud Gullit, Iya, Ruud Gullit, Van Basten. Van Basten kan pernah di Milan. Iya, Ruud Gullit. Van Basten. Bukan trio yang dulu trio awal-awal sebelum Van Basten masuk. Van Basten kan zamannya setelah yang si Ruud Gullit. Oh iya. Ruud Gullit, Frank Rijkaard, satu lagi Bares. Kluivert. Baresi. Bukan, Kluivert baru. Satu lagi siapa sih? Trio Belanda itu. Satu lagi Bukan. Belakang ya, belakang. ini apa? Cornelis de Houtman. Oh, Denders kalau nggak salah sama Raffles. Oh, Raffles Inggris. Raffles Inggris ya? Raffles komplek. Iya, Raffles itu Inggris bukan sih? Penjajah kita yang bikin Anyer Panarukan siapa? Masa Inggris pernah ke sini? Ya Allah, Abdul lu nggak tahu. Kita pernah kesini kita. Enggak. Wah, ajan dulu. Azan dulu. Kita sholat dulu ya sini. Ntar kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Si apa? Oke, udah. Ya, tadi ada break sebentar. Ada Break. udah Isoma ya. Isoma. Tapi baru so-nya doang. Ya, mahnya. I dan ma-nya belum. Ntar lo mau makan. Iya. Oke. Tapi Gua udah lihat diturun saja. apa ada? Enak. Sardian ya. Gue juga Aduh, jadi padahal lapar. saya tuh hari ini tuh hari pertama saya tuh pesan ini apa sih? Catering diet. Kenapa lo diet? Karena saya dan istri saya itu berpikir ada dua pilihan, apakah saya kurusin badan atau saya beli-beli apa baju dan celana baru. Diet itu bukan permasalahan medis, tapi permasalahan ekonomis. Iya, saya baju sama celana ini udah ketat. Waduh. Jadi, Tapi lo belum terganggu sebenarnya. Selain karena ketat gitu lo belum terganggu. Napas lo ngap apa gitu. enggak. Sejauh ini belum. Cuman saya merasa udah terlalu ketat gitu. Pakai apa-apa tuh susah jadinya kayak. Diet apa lo sekarang jadinya? Gue pernah diet ini. Ya nggak tahu sih diet apa. Ya itu. kan lo beli makanan diet ada ininya.
Pokoknya catering diet aja gitu. Iya, diet apa modelnya? Apa Diet itu? mayo. Itu kan Apa mayo? mayoritas gagal. Aduh, lucu banget lagi. Ada diet keto. Apa? Diet keto. Kita. Makanya ketoprak aja. Sama diet karbo. Nyemilin karburator ereking. Itu kurus sih. Karena nggak mungkin Gue pernah tiga-tiganya. berhasil. Yang berhasil yang diet karbo. Nggak tahu ya, gue yang lain tuh mayo sama keto tuh bedanya apa sih, gue juga nggak tahu. Tapi gue yang pernah diprogramin sama istri gue. Pernah. Tapi gue diet yang berhasil tuh diet karbo. Nggak makan segala jenis karbo. Tapi disuruh makan lemak. Tuh. Lemak apa? Lemak daging Ini Bogor ini. yang di Bogor sama Kikil, Om Roy. kikil gitu maksudnya. Maksudnya lemak daging itu apa sih? Lemak. Daging. Tetelan. Oh, makan daging. Lo pernah makan steak kan? Ya. Yang sirloin. Ya. Sirloin itu kan ada lemaknya tuh. Iya, yang susah dipotong itu. Ya. Nah itu makan itu lebih bagus. Saya malah nggak suka kalau makan daging yang bagian itu. Bukan masalah lo suka nggak suka, Abdul. Iya, ini masalah lemak itu kan dibilang orang Gemuk. bikin gemuk. Tapi Sama si orang itu disuruh makan itu, Iya. karbonya jangan. jangan. Tapi berhasil. Mana modelnya? Wah, bukan sekarang dong, tahun 2000 berapa ya itu ya. Gue turun 10 kilo dalam waktu tuh 3 bulanan. Nggak nyampe 3 bulan. Setiap hari nggak makan karbo, nasi, nggak makan roti. karbo termasuk gula ya? Iya, maksudnya karbo nih nasi, roti, kentang, begitu-begitu nggak makan. Enggak. Jadi kalau mau makan tuh daging tuh boleh. Terus kecap itu juga nggak boleh. Pokoknya ada yang manis-manis tuh nggak boleh, Dul. Jadi kalau gue setiap pengen makan, gue tuh selalu, misalnya makan ketoprak nih, kacang boleh. Kacangnya boleh. Kacang, wah tapi ada kecapnya. Makan ketoprak nggak pakai kecap nggak enak jadi makan. Gitu. Mau makan tempe, ada terigunya, karbo. Oh, Jadi iya. gak mau makan. Terus mau makan Kentucky, KFC nih. Wah, apalagi Oh itu. gitu, aduh ini. Jadi setiap mau makan tuh mikir terus. Nah ternyata kurusnya karena banyak pikiran. Bukan karena makannya. Iya sih. 3 bulan mikir mulu. Mau makan ini mikir, mau makan itu mikir. Bener siapa kagak kurus. Orang kalau banyak pikiran emang kurus. Iya, Bener juga. Bener juga ya. Iya. Tadi kita udah browsing tuh. Pas lagi break. Dream Ini. Team itu benar ada Van Basten. Van Basten, Frank Salah. Rijkaard, Frank Rijkaard sama Ruud Ruud Gullit. Gullit. Raffles, Inggris menjajah Belanda. Iya, Stamford. Stamford Raffles. Inggris menjajah Indonesia. Inggris menjajah Indonesia 5 tahun dari 1811 sampai 1816. Persis setelah maghrib itu ya. 1811, 1816. 1816. Tapi ada maghrib yang 1758. Iya, 1728. 1758 daerah Sawangan. Iya. Nih sekarang gue ngomongin diet aja dah. Kalau lo emang berat lo sekarang berapa? Oh iya, kita nih ngomong apa sebenarnya? Gak apa-apa udah. Ngabdur itu adalah ngomong bareng apa? Perjalanan karir saya nggak penting nih. Katanya udah 4 part gak ada sama sekali sampai ke Ya final karena suci. Cing Abdul nggak pakai daftar pertanyaan, tidak menetapkan tujuan Enggak, gue wawancara sama sebelum yang lain melakukan. bisa gue dengerin aja kisahnya dia gitu. Sama lo emang sama lo aja ini gitu. Emang nggak terlalu menarik Nggak, berarti ya. ya menarik sih. Nah sampai dia punya rumah di usia yang sangat muda tuh. Ntar gue tanya sama lo. Abdur ini usia berapa, Dur? Sekarang Hah? 32. Berarti lo punya rumah saat umur 30? 30 Iya, gue masih iya, terjerat narkoba, lo udah punya. Itu pernah diomongin ke orang-orang nggak? Pernah? Belum pernah. Pernah? Udah. 30 Oh enggak, maksudnya orang pernah tahu nggak kalau Abdul Akhriani dulunya pernah Pernah terjerat tahu. narkoba? Oh tahu udah. pernah tahu. Terakhir itu tahun 2000 kan pas 30 tuh berarti. Gue di rehab tahun 3000 gitu. Tahun 3000 tahun 2000. 2000, saya baru SMP kelas 1. Tapi Cing lu- Abdel sudah lu jangan- menggunakan narkoba. Lo jangan lihat itunya. Nah, gue ketemu nih deket sini nih, Rico Huang namanya. Umur 24 tahun. Setengah gue juga nggak ada. Umur dia dikali 2 nih.
24, 48 masih kalah sama umur gue sekarang. Punya Iya. Ferrari 24 tahun dari kerjanya sendiri. Iya, Mercy. Punya Mercy. Serius? Serius Di Ferrari. kerjaan apa itu? Dia itu pengusaha. Dropship dia. Dropship tuh Apa? Apa ya? kargo. Bukan Apa dong. ya? Ekspor impor lah. Bukan itu. Kayak reseller gitu tapi gimana ya? Udah. Tadi kita Taruh aja. samperin Iya. Abdur bareng Riko Huang. Iya. Ada tetangga maksudnya di Iya, di sini kompleks Palapa ini. 1 dia. Dekat. Oh. Dia di Palapa 1 dekat Palapa Dentis. Oh. Palapa ini banyak YouTuber loh. Itu oh. Ridwan Hanif, YouTuber Otomotif. Motor, otomotif. mobil-mobil. Iya, Sini. sini. Di sini juga. Iya. Pantes jalanan Palapa ini saya lihat ada bekas-bekas ban banyak gitu. Sering dipakai ngedrift sama dia paling ya. Enggak, dia bukan pembalap. Review. Dia itu nge-review. Tapi dia bisa bawa mobil yang Gue pernah diajak. ngedrift sih. Gue pernah diajak. Emang lu pernah lihat? Mana Diajarin sama lihat tapi YouTube. Diajarin sama Akbar Rais. Saya lihat Belajar YouTube-nya sama dia. Akbar Rais ya. Belajar. Oh, Belajar. tapi bukan drifter. Bukan. Tapi diajarin sama Ntar gue itu deh. Oh. Gue mau itu juga tuh. Apa Yuk. bukan dia yang saya nonton ya? Pokoknya saya pernah nonton ngedrift gitu dia. Iya, dia diajarin. diajarin dia sama Akbar Rais pernah emang. Nah, kalau Akbar Rais memang pembalap Emang drifter dia. drifter ya. Iya. Oh, sebutannya drifter. Drifter. Iya, Bang. Drifter. Akbar Rais ya. Enggak, maksudnya sebutannya drifter. Enggak tahu. Iya, saya juga nggak play- tahu. Dia kan player. Kalau drift ya drifter aja lah. Tapi Akbar Rais ini anaknya Amin Rais. Bukan dong. Enggak ya? Enggak, bukan juga. Bukan juga anak Akbar Tanjung. Ya nggak mungkin. Akbar itu kan nama depan, kan nama belakangnya Rais. Ada yang nama depannya semua sama, ada orang. Ya buktinya Akbar Rais dengan Akbar Cak Lontong nggak ini nggak terkenal juga nggak. Iya. Riko Huang di situ umur 24 tahun udah Wah, punya. harus tuh Cing bikin wawancara dengan dia. Iya. Karena dengan Dia- orang-orang yang begitu itu bisa menumbuhkan inspirasi buat Dan dia anak-anak. punya channel YouTube juga yang memang sangat inspiratif. Motivator ya. Motivator kayak ini juga. Mungkin dia tidak bermaksud motivator ya, tapi isi-isinya itu memotivasi. Hah? Suara apa tuh? melon lagi nih. melon ngorok. Iya. Kasih lihat sebentar. Melon. Jalan nih kita lihat melon ya. Melon ngorok. Sampingnya anak gua. Sampingnya. Allahu Akbar. Mana ada itu lagi pakai bajunya kayak pakai celana gemes gitu. Ya ampun, lucu banget. Kelihatan sih. itu. Kenapa sih Melon itu ya Allah lucu banget. Lu sama dikit dong, Dur. Dia tuh tidur aja lucu ya. Dulu sana dikit. Udah belum nih? Udah. Sabar. Tapi ntar kita- dia tuh tidak tidak bermaksud memotivasi tapi isinya, Isinya memotivasi. Makanya maunya orang dengan pencapaian-pencapaian seperti itu maksudnya bagus tuh Cing ditanya gimana ininya. Iya 24 tahun udah punya Ferrari warna orange di situ. Ya Mercy. Mercy putih. Kemarin datang ke rumah gue pakai BMW. Mobilnya banyak banget berarti. Luar biasa. Luar Iya. biasa. Iya, mobilnya banyak banget tuh. Udah ganteng ya, Cik. Ganteng masih muda, 24 Nah, tahun. daripada Padahal dia wawancara belum- dengan saya mending Anda wawancara dengan Riko Huang. Ya itu udah Lebih pasti. jelas. Itu udah pasti, Dur. Kalau masalah manfaat sih itu udah pasti. Gue sama lo ini buat menghibur gue ya. Saya juga terhibur sih. Jadi, Iya, iya. Tadi buktinya tertawa-tertawa. Tertawa-tertawa. Tadi masalah dia tadi tuh lucu sekali itu. Itu pernah dipakai nggak sih? Pernah dong. Oh. Itu bahan Oke. bukan itu stand up gue di Indosiar waktu itu. Tapi kalau suatu saat misalkan di offer saya pinjem itu. Boleh. Saya bawa boleh ya? Boleh dong. Boleh. Boleh banget kalau kayak gitu. Cing Abdul kalau Tapi misalnya- ada hitungannya. Waduh. Tapi Cing Abdul kalau ada materi-materi gitu, terus ada temen yang, Cing pinjam ya buat tampil di sini, itu boleh Gak nggak? boleh gue. Boleh. Gue boleh. Kalau gitu pulang dari sini saya nonton stand up-nya Cing Abdul, saya catet-catetin. Cing, pinjam ya yang ini. Buat offer ya. Iya. Lebih kena ya. Lebih kena. Saya sering, karena saya itu sering meminjam materi, Tapi izin. Iya. saya sering. Ya nggak apa-apa lah. Kayak ini juga kan. Pencipta lagu asal izin juga boleh dibawain. Di cover ya. Di cover. Ya. Tapi habis itu ini jokesnya Abdel loh, gitu ya.
Oh, Begitu. Tapi begitu ketawa, kalau nggak ketawa nggak usah lo ngakuin itu. pengen Iya. walaupun nggak ada di acara itu Ini pengen aja iya. pengen ini ya. Pengen ada gitu. Karena waktu itu gue inget nih, ide apa namanya? Gilang Baskara Gila Gilbas. di Indosiar. Hmm. Ada giliran dia dapat stand up gitu kan. Ada mentor-mentor kan ada suka giliran dapat stand up. Nah, Gue minta itu dong bandulan. Dari Kenceng banget sih melon, nggak ngapain apa-apa. pakai bando? Bandulan. Bandulan ini kan Iya. tempat penemu bando. Bandul. Bandolan dong, ini kan Bandu. Bandu kan lautan api. Sponsor tetap ya. Waduh, bando. Oh ya, dong. ini bandulan enak sekali. Silakan dibeli bandulan. Aqua. Jangan sebut akuanya. Oh iya, udah gede sih, udah nggak usah. Gilang Baskara dulu itu dapat giliran untuk stand up. Dia bilang, dia Gilbas, pintar. Emang Gilbas. Gilbas itu cerdas ya. Hmm? Dia bilang gini, ini gue merayakan 7 tahun apa 8 tahun gitu. Hmm? Gue stand up di masuk TV. ke dunia stand up. Oh, masuk Ya. dunia stand up. Nah pada malam ini gue pengen coba mengingat lagi apa namanya jokes-jokes gue yang lama. Jadi dia bawain jokes dia yang lama, tapi dipayungin sama itu. Iya. Begitu kan, oh masih lucu semua akhirnya. Habis itu dapat giliran gue. Hmm. Karena gue terinspirasi dari Gilbas. merayakan 7 tahun stand up comedy dan dia membawakan jokes-jokes lama, ternyata berhasil. Gue terinspirasi. Gue juga stand up akan membawakan jokes-jokesnya Gilbas. Harusnya jokes yang Cing Abdel yang Iya lama kan dong. udah pasti lucu yang Gilbas. Karena sudah terbukti. Udah terbukti. Akhirnya dibawain. Lucu. Enggak dong, itu gimmick doang. Gimmick doang. Sampai di situ aja, karena kalau diterusin dengan jokesnya jadi nggak Nggak lucu. lucu karena jokesnya Gilbas personal, sangat personal. Bener. Cuma Gilbas yang bisa bawain gitu. Legend emang, komedian legend tuh begitu. Jadi apapun yang ada di panggung ya. Ini saya mau kasih ini, nih, kok malah apaan? Ini orang mau kasih ilmu. Oh iya. Jadi membaca situasi teman-teman. Jadi walaupun kita sudah ada setlist, tapi ketika komik atau siapa penampil, entah ceramah, entah sambutan, pokoknya yang sebelum kita tampil band, ada sesuatu yang bisa dibahas, bisa jadi pembuka materi luar biasa. Oh itu ada teorinya di stand up. Ada, namanya itu teknik, salah satu teknik riffing. Kan riffing itu bisa penonton, bisa tempat, bisa penampil sebelumnya, bisa kondisi panggung, bisa lampu, sound, segala macam itu bisa di riffing. Bisa di riffing, bukan penonton aja kan? Bukan cuma penonton. Kalau riffing itu berarti udah harus disiapin dong. Jangan spontan. Karena kalau spontan komeng. Uhuy. Maksudnya udah harus disiapin. Ada yang sudah disiapkan. Ada kalau kata Regia Sibuan dulu bentar. pesawat. Ada pesawat. Ini karena Dekat Halim ya rumahnya. Halim 9 bulan. Hamil 9 bulan. Kalau Halim 9 bunal. Wow. Sembilan bulan. Boleh dong. Udah kata Regi apa? Kata Regia Sibuan, Ya. waktu dia ajarkan Lu dulu. kalau ngerokok lu. Iya, waktu dia ajarkan saya dulu. Ya. Riffing itu ada 2 macam, kata dia. Mm. Ada riffing banci, ada riffing sebenarnya gitu. Riffing banci itu Nah, apa? riffing banci itu riffing yang dipersiapkan. Itu banci. Itu riffing banci, kata dia. Maksudnya ini hanya untuk istilahnya doang. Ah. Jadi kalau kita mengamati dulu, kita ini, nah itu biasanya Riffing banci. Tapi kalau ada orang-orang itu kan. Tapi kalau di sana nggak ada banci, maksudnya lo perhatiin dulu apakah di sana ada banci terus kita riffing. Riffing trans. Capek. Iya. Jadi ada yang spontan. Ada yang spontan ada. Oke. Ya gitulah pokoknya. Oke. Tadi sampai mana ya tadi ya? Apa sih Man tadi yang lagi ngomong? Mau bahas apa sih kita ini sebenarnya? Enggak, tadi ada. Tadi mau bahas rumah Riko Huang. Rumah Riko Huang terakhir Riko. Terus sebelum itu Punya diet. 30 tahun. Diet dulu diet. Diet. Oh ya diet. Nah, Ya diet. Allah. Lo berat berapa sekarang? Berat berapa? 71. Waduh, masih jauh, Dur.
Tapi saya 168, 165, tinggi 165, berat 71, tidak ideal dong. Iya berapa? Idealnya Hah? 60. Idealnya itu kalau 165 kurang 110. kurang 10 ya, kurang 10 kilo, kurang angka belakangnya dikurangi 10 kilo, jadi 65 kurang 10, 55 harusnya. Dia kurangin 110. Yes, betul. Seharusnya 55 kilo. Saya Aku 71. urusan lo kalau 55 mah. Ini pas mukanya tuh, perutnya doang. Iya, Iya. tapi 71. Saya sesak cing beneran ini. Ini kalau saya boleh buka ini teman-teman. Janganlah, lihat. jangan ngapain lo buka di sini. Nah, menurut gue lo diet karbo, Dur. Nggak makan nasi dong. Iya, nggak makan Apa nasi. arti hidup ini kalau kita tidak makan nasi, cing? Tapi ntar pada saat lo udah sebulan atau 2 bulan tuh ada namanya cheating day. Yang boleh makan, Asa puasa. iya. Oh, setelah sebulan. Setelah sebulan kalau nggak salah. Nah, ini kocak nih. Karena kalau orang kan bilang jangan makan tuh terakhir 4 jam sebelum tidur, makan terakhir, gitu kan? 4 jam sebelum tidur. Atau 2 jam atau 3 jam lah, ada lah yang di metodenya kayak begitu. Oke. Pokoknya kalau lo mau tidur jam 10, jam 6 lo udah stop, jangan makan. Oh. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang di metode yang gue ini sih, Pak Roy ini, lo makan sebanyak-banyaknya 4 jam sebelum lo tidur. Jadi begitu jam 10 malam, jam 10 kita mau tidur, jam 6 kita mulai makan sebanyak-banyaknya tuh boleh. Nasi segala macam itu di satu hari ya. Tapi begitu bangun sampai mau tidur lagi itu yang dietnya. Begitu 4 jam sebelum tidur baru makan lagi. Makan lagi. Lama juga. Tapi ada bakso tuh, Dur. Bakso gepeng tuh, Dur. Enak, Dur. Gepeng kenapa? Baksonya gepeng. Lo udah makan nggak kemarin? Udah. Mau nggak? Yang kemarin itu kan bulat nggak gepeng. Gepeng, iya karena lo pesen uratnya tuh udah lewat. Lo mau nggak? Enggak sih. Nggak, ya udah ntar makan sarden aja. Ya, saya Lo pengen diet, hari pertama diet ini. hari saya. pertama diet. Tapi lo 71 kilo. 71 kilo. Sepanjang hidup saya Lo pernah diet? tidak pernah. Tapi sepanjang hidup saya ini Yang paling- berat saya paling berat. Berat saya paling berat. Kondisi yang Timbangan terberat. sampai 71 kilo ya. Karena dulu saya kuliah kan selalu di 5152 waktu kuliah. Apa yang Terus- penyebabnya lo jadi gemuk ya? Nikah sih. Enggak, karena ya bisa karena nikah. Terus yang Karena kedua nikah. umur. Karena ketika umur 30 ke atas itu, maksudnya kepala 3 itu metabolisme tubuh kan tidak Melambat. Iya, tidak seperti dulu lagi yang setiap makanan masuk dipecah gitu. Sekarang Disimpan masuk, dulu. disimpan jadinya. Jadi lemak. Nah, itu yang si metodenya si Pak Roy itu. Yang biasa kita bikin energi itu dari karbo, dari gula. Itu yang dirubah jadi energi Oke. sama tubuh kita. Sama si dia, kita ditotok dulu nih sama si Pak Roy itu. Ada yang ditotok-totok bagian kita sehingga tubuh kita itu membuat energi dari lemak. Jadi akhirnya karbo nggak perlu kita makan lagi. Makan lagi, energi dari lemak sehingga begitu lemaknya berkurang, yang tinggal tuh otot di badan lo. Karena si tubuh kayak mau memproduksi energi, waduh karbo nggak ada nih. Nggak ada. Ya udah yang ada Lemak, karena kan aja. lemak itu kan memang cadangan kan katanya. Cadangan kalau lo Masuk apa? akal. Nah itu di awal pertama bentuk badan lo sama, tapi berat lo turun. Ngerti nggak maksud gue? Ya bentuk badan kayaknya masih gendut-gendut aja, tapi begitu ditimbang Berat badan lo turun. turun. Iya. Karena apa tuh? Nggak tahu. Maksudnya tuh lemak-lemak lo hilang tapi lo berotot kali gitu. Tapi katanya bentuknya sama, maksudnya masih buncit-buncit. Oh nggak buncit, enggak. Maksudnya gimana ya? Nggak drastis perut, nggak drastis. Nggak drastis kelihatan itu maksudnya. Oh kayaknya ini gua ngerasa ini nggak kurus-kurus sama. gitu, nggak ini. Ya pokoknya akhirnya gue bisa 10 kilo lah. Masalahnya itu kita kalau diet itu ya pengen turunin perut misalkan ya. Tapi ini ikut tirus apa ya gitu-gitu ya. Iya kayak. Nggak bisa lo cuman mau ini Iya, tuh. kayak Panji tuh sampai tirus akhirnya kan. Panji itu 13 kilo loh. 17 sampai 13 ya. 13 kilo. Drastis sih. Iya. Jadi dia semenjak dia turun 13 kilo, gue liat kok badannya kayaknya tambah kurus. Ya kan emang bener kan turun 13 kilo. Nah,
udah ini lagi, nih gue berbagi ya. Hmm. Sebagai orang yang sering melakukan diet berbagai macam. Karena gue di Tapi Cing Abdel dulu waktu saya lihat foto-foto jadul-jadul yang di Instagram itu kurus dulu. iya. Waktu dulu, mulai gemuk kapan? pas sudah nikah. Iya kan? Iya sama sih. Udah nikah dan umur Tua. 40-an gue malah. Ya, lo masalahnya nih, ntar menjadi tantangan lo adalah lo sekarang target berapa? Dari 71 sampai Jangan sampai 50 lah. Saya misalnya 65 lah. 60 60. 60 lah. Begitu sampai 60, banyak kan. Lo akhirnya jadi lengah, seperti itulah tujuan Maksudnya lo. lengah apa maksudnya? Oh udah, gue udah sampai 60, udah kelar. Lo tidak melanjutkan lagi program itu. Akhirnya tembus Iya. 80. Itu yang disebut efek yo-yo. You know, yo-yo? Iya. Set, naik gitu. Nah, gitu. Karena lo mentargetkan lo diet sampai 60 kilo. Kesananya lo nggak targetin, Dur. Gitu. Berarti setelah selesai 60, misalkan ya, sudah sampai 60 misalnya, Iya. semoga mudah-mudahan berhasil gitu. 60, pola makan tetap harus dijaga. Ya. Nah, olahraga gitu. Jadi Olahraga lah. Saya kesini lagi jangan Naik motor. pisang-pisang goreng lagi, nggak usah banyak-banyak makanannya, Cing. Ya kan lo yang minta waktu kemarin. Iya, Pisang iya. goreng jangan lupa ya gitu. Iya, Lo bikin kalau dulu. sekarang nggak usah, nggak apa-apa. Kalau Soalnya naik sepeda sini dulu, jangan naik motor lebih. kesininya semangat, pulangnya ini Pulang. loh. Aduh, KRL Lo kan udah naik nggak sepeda, boleh kita udah bawa 20 sepeda. kilo sekarang, pamer terus, Pulangnya ini sepedahan segala macam. Saya kalau kesininya semangat saya, karena menurun kan. Dari sana mah cepet. Pulangnya ini loh, mendaki ini loh, ya Allah. Biar deh. Sepeda lo beli baru, sepeda lagi naik daun nih ya. Ya, Semenjak ada kayaknya you know, pakai ilmu deh itu. Daun bisa dinaikin. bukan maksud gue popularitasnya semakin Populer. meninggi. Meninggi. Kemarin pada saat Brompton Brompton. itu udah naik, sekarang tambah naik lagi. Lo beli sepeda apa udah punya sepeda tadi? Beli. Karena Nah, bukan. Saya tuh kaget itu, Cing. Jadi saya itu sama Kukuh, kami kan berdua tuh. Kami berdua ya tuh. kalau sama Kuku berdua Iya, berarti. benar. Saya itu sama Kuku sama Melon bertiga. Benar. Ya sama Kuku. Berdua ini. Iya. Kami itu nabung dari dulu sebenarnya. Nabung pengen beli sepeda. Oh, pengen beli bukan sepeda. beli rumah. Lo Bukan. buat rumah sama Kuku. Beli sepeda berdua nih. Iya. Jadi karena kita berdua dulunya kan suka sama-sama suka menjelajah lah. Lo dulu sama-sama suka ya Suka. menjelajah. Sama-sama Malang ya. Ya, Dari Malang juga lo ada teman sama Kuku. bener. Ini dia mukanya Kuku. Oh enggak ada yang edit sih ya. Anda bisa nggak ngedit ada? Bisa lah. Giginya apa Nur? Dia giginya? IG Kuku ya. Bukan. Kukunya sama komik. Tapi Iya. Radian Kuku Kuku. Raja Kuku Kuku. juga komik dulunya. Foto-fotonya keren-keren Raja Fotografer Kuku. dia. Fotografer. Stage Gua- fotografer. stand up hutan ya dia ikut ya? Stand up putar. Semua. Stand up hutan. Emang Enggak, apa? gue di foto sama dia ada hasil Raja. Emang Ciambil ada stand up putar? Ada. Oh ada ya? Oh, sayanya nggak ikutan stand up putar. Kayak gitu. Ya lo nggak dianggap lo, Dur. Enggak, saya waktu itu Enggak. tidak lo masuk. Enggak, iya Oke, karena oke. ada. Bukan enggak. Ada miskomunikasi dari Awe pada waktu itu. Iya, Makanya karena nggak- saya lolok nggak ada. Iya. Udah itu lo ceritain waktu itu terjadinya ya, kenapa ya? Ya sudah. Ya, cerita. karena begitu padatnya Jadwal. jadwal. Enggak, bukan pada jadwal. Jadwalnya Awe. Iya, Hah? Awe nge-forward ke pihak Jogja, ke pihak Mas Anang itu nama saya belum masuk, padahal saya udah kasih tahu Iya, bisa betul. gitu. Betul, Jadi betul. ada miskomunikasi lah, Awe Oke, mungkin oke. sibuk apa segala macam. Ya. Nah itu. Jadi lo beli memang Nah, saya tuh pengen kan. Nih. Saya tuh kan pengen banget. Saya tuh Cing, dari saya kecil sampai saya besar saya nggak pernah punya sepeda sendiri. kasih. Sepeda itu selalu warisan. Ya punya dong, bukan Enggak. tetap punya kalau Enggak, warisan kan. enggak. Saya tuh selalu nggak pernah dapat sepeda baru. Oke. Jadi saya tuh kecil belajar sepeda itu warisan dari kakak saya sepeda family. Hmm. Terus
Itu zaman-zaman Wim Cycle tuh sepedanya orang kaya tuh. Heboh. Iya, Heboh, yang ya. ada shocknya di tengah tuh. Iya. Yang tempat duduknya itu besinya nggak nyambung Nggak ke bawah nyambung, tuh. iya. Kayak gantung aja. Gantung, Wah, itu betul. sepeda orang kaya, itu sepeda orang kaya. Saya nggak punya sepeda, saya sepeda family namanya. Tahu apa lah itu pokoknya. Ada beberapa Nah, family. itu. Terus SMP saya dikasih sepeda model-model BMX gitu. Itu pun dari kakak juga, kakak sepupu. Tidak pernah punya sepeda sendiri. Itu membuat dendam lo di masa. Bukan, jadinya tidak ya Dendam. bukan dendam, pengen gitu, pengen punya sepeda baru sendiri gitu akhirnya. Akhirnya Jadi dia bisa. saya nabung tuh, saya cari-cari lah ya kan sepeda yang kira-kira yang worth it lah gitu. Saya cari-cari. Berapa tuh sepeda lo beli? 6,5. 6,5 juta. Iya. Sepeda apa tuh? Mahal banget. Cosmo Z9. Oh. Adalah pokoknya itu Iya, iya, sepeda iya. lipat begitulah. Oh, sepeda lipat? Iya. Sally? Iya. Lo masuk komunitas Sally dong? Tidak masuk. Pengen, mungkin ya, saya nggak ikut-ikut. Pokoknya saya asal gowe saja Goes, gitu. ya. Nah, ketika uang saya terkumpul dan uangnya kuku juga terkumpul, itu pada saat kita beli, di saat orang-orang lagi rame sepeda juga ternyata. Pas. Oh, jadi lo bukan karena Bukan karena ikut-ikutan? Bukan. Karena memang lo udah nabung dari dulu? Nabung, karena 6,5 juta untuk satu sepeda doang itu, menurut saya sih butuh agak effort lah ya untuk, ya saya kan tidak banyak, Apa? gitulah. Tapi lo dia punya rumah. Umur ini harga rumahnya kalau ditotal-totalin 1 miliar bisa. Iya, tapi kan Tapi nanti kita Tapi itu prioritas. di kedua kita kelar nih. Ya, oke. Ya. diingat itu, jangan tiba-tiba langsung Iya, iya. bahas AC Milan Inter Ya, Milan ya, lagi ya. nih. Oke. Oke. Oke, langsung aja.